Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Ardiansyah, dari kelas 10 IPA 2. Nitrogen adalah unsur penting penunjang kehidupan. Nitrogen dapat ditemukan dalam unsur penyusun DNA dan RNA pada makhluk hidup. Berfungsi sebagai sumber energi, metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosina trifosfat. Di dalam gas nitrogen, oksigen di udara bisa bereaksi kalau ada kilat, pas ada suhu tinggi, misal pas ada letusan gunung api, pembakaran bahan bakar. Hasil reaksinya berupa senyawa oksida nitrogen. Dari oksida nitrogen bisa membentuk senyawa nitrit NO2 dan nitrat NO3. Kedua senyawa ini bisa diserap oleh tanah dan juga tanaman. Selain itu, nitrit dan nitrat bisa diperoleh lewat fikasi atau penampakan gas nitrogen. Gas nitrogen di udara ditangkap oleh berbagai bakteri, diubah jadi asam amino, lalu bisa diserap oleh tanaman, lalu di tanamannya dimakan oleh makhluk hidup atau hewan. Pas hewan dan makanannya mati, protein yang ada di tubuh mereka diurai oleh bakteri mengurangi jadi NH3 atau amonia. Amonia ini larut dalam air dan berubah menjadi NH4 atau amonium, lalu melalui proses nitrifikasi lalu berubah jadi nitrit dan nitrat. Dua senyawa ini bisa diserap oleh tanaman atau bisa berubah lagi gas N2 dengan bantuan bakteri denitrifikasi, dan proses ini terus berulang sampai membentuk satu siklus. Siklus faktor adalah siklus biokimia yang menggambarkan transformasi translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Penambahan fosfor ke tanah terjadi karena penambahan pupuk organik dan pupuk kandang, dan degradasi serta dekomposisi bahan organik tumbuhan dan hewan. Proses ketika fosfor bergerak melalui litosfer dan biosfer. Contohnya tanah di Australia yang secara alami memiliki persediaan fosfor yang rendah, sehingga diperlukan nutrisi tambahan dalam sistem peternakan komersialnya. Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dengan beberapa bentuk, seperti ion fosfat yang terdapat di air, tanah, sedimen. Umumnya sejumlah fosfor di dalam tanah tidak besar dan sering membatasi pertumbuhan tanaman. Karena itulah masyarakat sering mengaplikasikan pupuk fosfat di lahan pertanian. Adapun hewan penyerap fosfat dengan memakan tumbuhan yang disebut herbivora. Fosfor memiliki peran penting bagi hewan dan tumbuhan, memiliki peran penting dalam perkembangan sel dan komponen utama dalam menyimpan energi seperti ATP, DNA, lipid. Kurangnya fosfor yang ada di dalam tanah dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Fosfor memiliki fungsi biologis yaitu dibutuhkan dalam pembentukan nukleotida yang terdiri dari atas molekul DNA dan RNA. Sarus DNA dihubungkan dengan ikatan ester fosfat. Selain itu kita dapat temui kalsium
fosfat yang juga merupakan komponen utama dalam pertumbuhan tulang dan gigi mamalia, eksoskeleton serangga, dan membran sel. Fosfolipid pada dasarnya dari semua elemen yang didaur ulang di biosfer. Fosfor adalah yang paling langka sehingga paling membatasi dalam sistem ekologi manapun. Unsur fosfor memiliki dua sifat, yaitu fosfor putih yang sangat reaktif ketika di udara, mudah terbakar, bercahaya, dan dalam dunia industri digunakan sebagai bahan pembuat asam fosfat, dan fosfor merah yang sifatnya tidak reaktif dan kadar toksiknya rendah digunakan sebagai bahan pembuatan api. Efek rumah kaca adalah proses alami yang terjadi saat gas di atmosfer bumi menyerap panas sinar matahari dari bumi. Penyebab efek rumah kaca adalah gas rumah kaca, yaitu dalam atmosfer yang menyerap gelombang panas saat sinar matahari mengenai bumi menjadi panas. Sebagian energi panas ini dipantulkan kembali oleh bumi ke atmosfer, tetapi sebagian terperangkap di atmosfer sebagai gelombang panas berupa sinar inframerah dalam atmosfer. Sinar inframerah ini diserap oleh berbagai molekul gas sehingga suhu atmosfer naik. Kenaikan suhu atmosfer ini disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca tidak berkaitan dengan pembangunan gedung-gedung bertingkat yang dindingnya terbuat dari kaca. Naiknya gas rumah kaca berakibat akan kenaikan efek rumah kaca. Peristiwa naiknya intensitas efek rumah kaca ini disebut pemanasan global. Dalam pemanasan global antara lain, yang pertama, perubahan iklim atau cuaca, meningkat intensitas fenomena cuaca ekstrim. Yang kedua, kenaikan frekuensi intensitas badai. Yang ketiga, mencairkan es di kutub. Yang keempat, menaikkan suhu di permukiman laut sehingga terjadi penambahan ketinggian air laut untuk meningkatkannya level permukiman laut. Akibat pemanasan global yang lain adalah mengaruhi hasil pertanian, hilangnya glasier, dan kepunahan berbagai jenis hewan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.